oleh teman-teman dari Badan Legislasi Majelis Tinggi Mahasiswa. Oke, kepada teman-teman Balik MTM, siapa dulu yang akan membacakan DIM-nya? Halo, teman-teman Balik. Siapa yang akan membawakan DIM? Pileg. Pileg dulu. Pileg dulu. Eksekutif ya, pemilu eksekutif dulu ya. Legislatif. Pileg. Oh, pileg legislatif. Oke. Pileg. Oke. Siapa yang akan bawakan? Kali sendiri? Yoi. Oke, silahkan pada Saudara Ali Al-Farizi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa terlihat ya di ini ya. Di apa namanya di share screen-nya. Iya. Kelihatan Bang Alinya. Ya, makasih. Jadi ini daftar inventaris masalah Peraturan OPMA UNJ nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi ada yang di naskah PO itu ada di pasal 24 yang bermasalah ya. Ini saya ngumpulin yang bermasalah aja. Kami yang mengumpulkan yang bermasalahnya aja. Pertama itu di pasal 24, pasal 29, bab 8, pasal 36 bagian kedua, pasal 36 bagian ketiga tentang kertas suara, sama bab 8 sih? Bukan bab 8, yang tadi bab 7 ya. Yang di atas bab 7, yang ini bab 8 tentang penghitungan suara, terus di pasal 51 ayat 3. Kita dibahas dari pasal 24 ya. Pasal 24 itu berisikan tentang kampanye calon anggota MTM UNJ, BPMF UNJ sama lembaga legislatif mahasiswa prodi UNJ. Terdiri dari kampanye lisan dan kampanye media. Nah, di urusan badan legislasi ini bentuk kampanyenya itu keterangan poin B-nya dihilangkan. Jadi bukan ke poin B ya. Jadi poin A bukan poin B, ini poin A-nya yang dihilangkan, kampanye lisannya yang dihilangkan. Jadi bentuk kampanye calon anggota BMTM UNJ, BPMF UNJ, lembaga legislatif mahasiswa prodinya dilakukan dalam bentuk kampanye media. Terus habis itu di pasal 29 itu ditinjau ulang karena pertemuan tatap muka pertemuan tatap mukanya itu dihilangkan. Dan pemasangan alat peraga di lingkungan UNJ. Enggak, ini enggak dihilangkan, deh. Nah, jadi yang pertemuan tatap mukanya aja yang dihilangkan. Kayak gitu. Terus yang bab 7, ini bab 8. Oh, bab 8 tentang pemungutan suara, salah. Bab 8 tentang pemungutan suara itu pemungutan suaranya dilakukan secara serentak, tapi harus mengikuti ketentuan yang KPU pusat sudah tentukan. Terus yang bagian kedua pasal 36, ini kan pasal 35 nih. Sekarang pasal 36-nya. Bagian keduanya tentang tempat pemungutan suara. Nah, tempat pemungutan suara itu tadinya itu kan kalau tidak pandemi itu kalau offline itu berarti ditempatkan berdasarkan di setiap fakultas sama prodi, tapi karena sekarang online itu semuanya terpusat kayak gitu teman-teman. Nanti ada ketentuan, jadi harus ditinjau ulang lagi dan petugas TPS-nya semuanya itu harus ditinjau ulang lagi kayak gitu. Terus untuk di pasal 36 bagian ketiga tentang kertas suara, ini kan ada syarat kertas suara nih. Terdapat apa, karena kita pemilunya melalui e-vote, maka harus ditinjau ulang kayak gitu.
Terus ada bab 9, bab 8 tentang penghitungan suara. Mohon maaf, ini ada siapa? Anwaslu dari SJ. Nah, ini tolong dihapus ya nanti ini merah-merah. Nah, tentang penghitungan suara itu semuanya harus ditinjau ulang. Harus ditinjau ulang karena nanti penghitungan suara itu harus apa ya disebutnya apa? Lupa dia apa? Berpusat pada kebijakan KPU nantinya kayak gitu. Karena kita kan melalui e-vote, entah itu melalui real time kah atau melalui penghitungan suara seperti biasa gitu. Terus ada di pasal 51 ayat 3 itu tentang laporan pelanggaran pemilu. Nah, kan di sini ada secara tertulis. Jadi nanti entah itu secara tertulis kah, ini sebenarnya harusnya ditinjau ulang ya, karena entah itu secara tertulis kah atau secara online kah gitu. Jadi tertulisnya itu melalui apa namanya, dikirim melalui email kah atau semacamnya kayak gitu. Gitu. Intinya adalah segala sesuatu yang ada di PO nomor 4 tahun 2017 sama PO nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, itu semuanya itu yang tertulis yang online, yang offline itu diganti menjadi daring gitu. Jadi istilahnya yang pertemuan tatap muka, pertemuan segala hal sesuatunya yang berisikan bertemu tatap muka secara langsung itu menjadi tidak langsung atau menjadi daring kayak gitu. Itu sih intinya yang dari Pileg. Mungkin selanjutnya dari Pileg, karena Pileg sama Pileg ini semuanya semuanya sinkron gitu antara Pileg sama Pilegnya. Gitu. Mungkin bisa dilanjutkan di tempat yang Pileg, karena yang Pileg itu lebih rinci sih, lebih tepat kayak gitu. Bisa dilanjutkan ke yang Pileg ya. Oke, terima kasih kepada Kak Ali. Gimana teman-teman yang akan membawakan menyampaikan dim Pilex? Siapa? Ada Aan. Aan, oke, silahkan. Mungkin bisa di share screen dulu. Hadir saya. Pada Kali bisa Ya, betul. share screen Dimpilex? Oke. Oke, silahkan Muhammad Farhan. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ini mau nyampein tentang dasar inventaris masalah untuk pemilu eksekutif. Itu kita nyari yang salahnya terdapat di bab 8 pasal 53, bab 9 itu dia ada di pasal 60, pasal 63, mohon maaf Pak, bentar ya.
Ya, mohon maaf ya Kak tadi. Ya mungkin saya bacain ulang. Untuk PO Pilex-nya ini diubah di bab 8 pasal 53, terus di bab 9 tentang kampanye di pasal 60, lalu di pasal 63, lalu ada di bab 10 bagian ke-1 pasal 69, bagian kedua di pasal 74, 75, 76, 77, lalu di bagian ketiga di pasal 79, 8 dan 81. Ya, untuk di bab 8-nya itu di pasal 53. Ya, untuk redaksi tanda tangan ya mungkin dihilangkan. Dan ada kesalahan di penulisan di fotokopi sama redaksi kartu tanda mahasiswa setiap pendukung. Itu diganti jadi KRS yang terbaru. Lalu ada di bab 9 tentang kampanye di pasal 60. Nah, itu dihilangkan bentuknya jadi kampanye kandidat ketua BEM UNJ dan seterusnya. Lalu di pasal 60 juga ada di poin A, itu kampanye lisannya dihapus, jadi hanya lewat kampanye media saja. Lalu ada di pasal 63, itu ada di poin A, yang pertemuan tatap mukanya dihilangkan. Lalu ada di bab 10, tentang pemungutan suara, itu keterangannya, ketentuannya lebih lanjut diatur dalam PKPU. Lalu yang kelima, bagian kedua, tentang TPS, atau tempat pemungutan suara, itu ada di pasal 74, yang mana poin pertama dan poin keempatnya dihilangkan. Tentang TPS ditempatkan di setiap prodi atau fakultas, dan poin 4-nya itu petugas TPS berhak menentukan tempat untuk melaksanakan pemungutan suara, itu dihilangkan. Dan keterangannya itu ketentuannya lebih lanjut diatur dalam PKPU. Lalu di poin ke-6 itu di pasal 75, poin ke-3, ke-4, dan ke-6 itu dihilangkan. Lalu di pasal 76, itu ada di poin ke-5, dihilangkan juga. Diganti jadi jumlah total daftar pemilih. Lalu yang ke-8 pasal 77-nya dihapus. Ya. Lalu ke poin yang ke-9 itu bagian ketiga, pemilih dan kertas suara di pasal 79.
Itu syarat syarat sah suara ya. Nah, keterangannya ketentuannya lebih lanjut diatur dalam PKPU. Dan yang terakhir poin ke-10 di pasal 81 di poin yang ketiga, di ayat yang ketiga itu yang berisikan petugas penghitungan suara dilakukan oleh semula itu kan pemilu WNJ tingkat pusat oleh P3S pusat dan pemilu WNJ tingkat daerah atau tingkat fakultas oleh P3S daerah juga. Nah, itu yang sekarang diubah jadi perhitungan dilakukan secara hitung cepat. Ya, keterangannya juga ketentuannya lebih lanjut diatur dalam PKPU. Yaitu sekian dari DIM PO pemilihan eksekutif. Mungkin untuk kakak-kakak yang dan teman-teman yang mau bertanya atau mau ada usulan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Farhan ya yang telah membacakan DIM tentang PO Pilex. Mungkin pertanyaan atau usulan-usulan nanti kita kumpulkan di akhir aja sekalian ya. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke penyampaian mengenai TAP MTM-nya, saya ingin menjelaskan aja bahwa daftar inventaris masalah yang tadi telah dibacakan baik Pilex maupun Pileg itu bukanlah poin-poin yang bermasalah dan poin-poin yang salah gitu loh maksudnya. Tapi itu merupakan poin-poin yang tidak relevan jika kita pakai dalam situasi dalam pemilu di pandemi COVID ini yang pemilunya itu nanti akan dijelaskan dalam TAP MTM bahwa pemilu kita itu nanti akan online ya. Nah, pada intinya begitu. Jadi pada intinya poin-poin tadi itu kita tidak merubah PO-nya ya teman-teman ya. Jadi PO pemilu, PO pemilu eksekutif maupun pemilu legislatif itu tidak kita ubah. Namun kita membuat TAP MTM untuk sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun ini. Pemilunya pemilu online. Jadi karena peraturan yang ada sekarang itu tidak bisa mengakomodir mekanisme pemilu yang sistemnya online. Nah, maka dari itu kita buatkanlah TAP dan ada DIM mengenai Pileg dan Pilex yang akan nanti DIM itu dimasukkan ke dalam PKPU. Jadi bukan mengubah PO-nya teman-teman. Bukan begitu, teman-teman balik koreksi jika ada kesalahan ya. Oke. Benar-benar. Betul. Oke. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa ini kan PT1 ya, pertemuan tingkat 1 untuk pembahasan TAP MTM ya. Nah, ini kita tidak langsung mengesahkan pada hari ini, namun ini hanya pembahasan saja, pembahasan pertama lah pada intinya. Nah, nanti kalau ada usulan-usulan dari teman-teman sekalian bisa dimasukkan. Nah, baru nanti di PT2 pertemuan tingkat 2, nah nanti di situ akan diuji lagi TAP MTM ini layak atau tidak layak. Bisa disahkan atau tidak nanti di PT2 pengesahannya. Jadi gitu kurang lebih. Kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan TAP MTM ya. Kepada Saudara Ali. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Sekarang kita lanjut ke TAP MTM ya. Yang udah dicoba untuk disusun. Dulu ya. Terlihat semuanya?
Ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nomor 1 garis miring TAP garis miring MTM UNJ garis miring 7 ya ini. Aturan garis miring 11. Garis miring 11 garis miring ini bisa diganti deh. Garis miring 2020 tentang pelaksanaan pemilihan umum. Ya. Pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam kondisi pandemi coronavirus DC 2019 maksudnya. Nah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan umum sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, maka perlu dilaksanakan pemilihan umum lembaga legislatif mahasiswa dan lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang demokratis. Bahwa berdasarkan kondisi penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini, yang semakin meluas perlu adanya teknis pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta secara semi daring atau daring. Bahwa diperlukannya ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta agar tidak melanggar peraturan OPMA UNJ nomor 3 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan peraturan OPMA nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota lembaga eksekutif pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, ini huruf ya, huruf B, dan huruf C perlu dibentuk ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Selanjutnya, di pasal 8 itu mengingatnya landasan hukumnya ada di pasal 8 anggaran dasar organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, peraturan OPMA UNJ nomor 3 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, peraturan OPMA UNJ nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota lembaga eksekutif. Nanti dibenerin deh. Memutuskan, nah ini. Kita bahas bab 1 ketentuan umum. Nggak apa-apa pakai back song. Iya, maaf ya saya takutnya kedengeran, nggak apa-apa. Selanjutnya ada ketentuan umum di pasal 1, itu yang pertama tentang mengatur tentang organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, terus selanjutnya lembaga legislatif mahasiswa, yang ketiga tentang lembaga eksekutif mahasiswa, terus yang keempat ada pemilihan umum Universitas Negeri Jakarta, yang kelima ada Komisi Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan pengawas pemilu Universitas Negeri Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ini terus kampanye, terus selanjutnya ya tentang kampanye. Nanti ditambahin lagi di sini. Kalau misalnya ada yang kurang. Selanjutnya kita lanjut ke bahas bab 2, pelaksanaan pemilu, pasal 2, pemilu mau pada tahun ini itu dilaksanakan secara jarak jauh dengan metode semi daring. Terus untuk persyaratan peserta pemilu pada pasal untuk persyaratan peserta pemilunya, persyaratan peserta pemilu mau UNJ yang tercantum pada PUNJ nomor 3 sama nomor 2 di bab 5, di nomor 3 itu bab 5,
Kalau di bawah PO nomor 2 itu bab 8 tentang peserta pemilu diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta. Jadi nanti peraturannya itu, bukan peraturannya, persyaratannya itu harus ditentukan dalam PKPU, tapi tetap PKPU, maksudnya KPU tetap meminta pertimbangan Balai GMTM UNJ dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya. Peraturan Komisi Pemilihan Umumnya. Nah, untuk di bab 4 kampanye, itu kampanyenya dilakukan secara daring, semi daring maksudnya. Kayak gitu. Terus ada kampanye pemilu UNJ dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan secara fisik. Kayak gitu. Terus untuk pemungutan dan penghitungan suara di bab 5 diadakan secara serentak. Jadi pemilunya ini, pemungutannya itu secara serentak dan dilaksanakan secara daring menggunakan platform yang telah disediakan oleh KPU UNJ. Jadi nanti KPU UNJ menyediakan platform yang digunakan untuk pemungutan suara pemilu, dan diadakannya secara serentak ya. Kayak gitu. Terus ada ketentuan pemungutan suara itu diatur lebih lanjut dalam peraturan PKPU. Gitu. Terus ada penghitungan suara. Itu penghitungan suara dilaksanakan secara daring dan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU UNJ. Jadi nanti itu pemungutan sama penghitungan suara itu platformnya itu satu. Jadi diadakan penghitungan sama pemungutannya diadakan dalam waktu yang serentak bersamaan. Seluruh dari pusat sampai daerah itu semuanya bersamaan. Dan nanti teknisnya itu nanti diatur lebih lanjut dalam PKPU. Selanjutnya ada mekanisme pelanggaran pemilunya. Mekanisme pemilu itu semuanya dilakukan secara daring, diatur lebih lanjut dalam peraturan PKPU, peraturan Panwaslu, sama kode etik penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi nanti mekanisme pelanggaran pemilunya itu yang secara daring ini diaturnya di dalam PKPU, di dalam Perpanwas, sama kode etik di KPP. Apa istilahnya? Tetap semua aturan itu nanti terminalnya itu dibalik. Jadi semuanya itu kita sesuaikan dengan PO yang masih bisa digunakan. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Terus ketentuan penutupnya. Nah, di pasal 8 itu ketetapan ini berlaku sejak diundangkan sampai pelaksanaan pemilu mau UNJ tahun 2020 berakhir. Dan segala ketentuan terkait pemilihan umum UNJ tetap berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pemilu. Jadi PO-nya itu semuanya tetap berlaku, tapi disesuaikan, kayak gitu. Disesuaikan dengan ketetapan ini dan peraturan-peraturan lainnya, atau dari PKPU, Perpanwas, sama kode etik penyelenggaraan pemilu. Kayak gitu teman-teman. Udah sih dari itu. Kayak gitu sih dari pembahasan TAP. Ini masih draftnya, nanti finalnya itu nanti di PT2 diperbaiki. Kayak gitu. Ya, sekian sih dari pemaparan TAP. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan dalam penyusunan TAP ini, dibuka selebar-lebarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ali yang telah
menyampaikan rancangan ya, ini baru rancangan ya, rancangan TAP MTM tentang pemilu daring ya. Nah, sekarang silahkan bagi teman-teman yang ada usulan-usulan atau pertanyaan-pertanyaan, baik itu berkenaan dengan tadi penyampaian di Pileg dan Pileg maupun mengenai TAP MTM ini, silahkan teman-teman jika ada yang mau mengajukan usulan, boleh raise hand nanti, atau boleh silahkan menyalakan mic-nya sendiri. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi link presensi itu ada di bit.ly/presensi PT1. Jangan lupa. Oke teman-teman, silahkan jika ada usulan-usulan atau pertanyaan. Shalom Bang. Ada yang masih bingung. Oke, siapa? Fatkan Muhrozi, silakan. Ya, Dari prodi apa? Angkatan berapa? Prodi teknologi. Apa? Kenapa Bang? Coba ulang. Iya, dari prodi apa? Lalu perangkat pemilu kah atau dari Opnawa atau Iya. gimana? Saya Fatkan Muhrozi dari perwakilan DPM Teknologi Pendidikan. Mau nanya Bang, terkait timeline. Tadi kalau nggak salah ada redaksi di Pileg atau Pileg, saya lupa. Terkait timeline KPU Prodi ikut fakultas, boleh dilihat dulu nggak Bang? Di DIM. Iya di DIM kalau nggak salah tadi. Di Pileg atau Pileg? Gimana? Operator silakan. Coba di Pileg yang pertama kali ya. Atas dikit Bang, atas dikit. Nah, itu dia. Bawah. Nah, ini TPS Prodi dibuka dan ditutup sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu maksudnya gimana ya, Bang? TPS ini berarti korelasinya sama pencoblosan ya? Ya. Terus Ya, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah kenapa TPS Prodi dibuka dan ditutup sesuai dengan KPU Fakultas, yang nentuin KPU Fakultas. Berarti saya mau clear dulu nih, TPS Prodi di sini maksudnya adalah waktu pencoblosan kan? Tempat pemilihan, apa sih pencoblosan suara ya? Pemungutan suara ya? Iya nggak? Iya betul. Berarti waktu pencoblosan ya jatuhnya ya? Nah terus di sini, sebentar. Terus di sini pemungutan suara serentak bersamaan serta platform yang disediakan bersamaan. Kalau tadi baca di TAP MTM, itu pemungutan suaranya dilaksanakan serentak dengan platform yang disediakan sama KPU Pusat. Nah, jadi saya bingung nih. Jadi maksudnya gimana? Dibuka dan ditutup fakultas atau emang serentak sama pusat? Kalau serentak kan berarti dibuka dan ditutupnya sama ya waktu pencoblosannya. Karena serentak. Nah, ini saya bingung jadinya. Gitu sih, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, thank you kepada Fatkan Muhrozi ya. Gimana? Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Fatkan Muhrozi? Jadi itu pada intinya kenapa TPS Prodi kok ditutup sama KPU Fakultas, lalu bagaimana korelasinya dengan tadi bahwa pelaksanaan pemungutan suara itu dilaksanakan secara serentak terpusat di KPU Pusat dalam satu platform. Oke, silakan yang ingin menjawab. Ya, jadi di pasal 36 ayat 2 ya, berarti kalau yang lamanya di ayat 2. Jadi karena ini kan TPS-nya itu kan masih TPS offline ya, kalau dalam kita baca di diksi ini. Jadi ini disesuaikan, jadi kayaknya mengikut TAP aja deh. Jadi TPS-nya ini nanti di seluruh pemungutan, seluruh penghitungan suara itu berpusat pada KPU Pusat. Gitu. Jadi serentaknya sesuai KPU Pusat. Nanti KPU Pusat yang nentuin. Bukan begitu KPU Pusat? Gitu. Betul. Nah iya, jadi KPU Pusat yang nentuin kapan waktu dibukanya dan kapan waktu ditutupnya. Karena nanti ada PKPU yang terpusat gitu. PKPU nomor yang apa namanya yang nanti ada PKPU yang terpusat kayak gitu. Gimana Farhan? Fatkan Bang. Oke Bang Ali, thank you. Saya mau nanggepin lagi Bang. Berarti tadi berarti di sini yang pasal 36 ini nggak kita pakai ya?
Enggak kita pegang. terkait pemungutan suara serentak bersamaan dengan platform. Nah, sebenarnya yang saya bingungin gini sih Bang, ngomongin waktu ya, berarti kan ini di tiap prodi lah, lingkup paling kecil itu kan kita ngomongin waktu kan nggak bisa disamakan gitu ya Bang ya. Yang pertama itu sih waktu terkait pemilihan, takutnya gimana ya, takutnya tuh nggak efektif. Kenapa? Karena kalau yang kita lihat di noise. Sebenarnya ketakutan saya adalah partisipan sih Bang. Kalau ngomongin waktu yang serentak, berarti kan kita nggak nyesuaiin kebutuhan si mahasiswanya. Saya ngomongin setiap prodi ya. Di mana mungkin ada aja mahasiswa yang emang dia nggak bisa dan dia nggak mau gitu. Mungkin kalau sedikit saran saya yang terkait waktu ya, enaknya mungkin ditentukan timeline, misal seminggu gitu ya. Tapi terkait pemilihan waktunya dibalikin ke prodi masing-masing. Kenapa? Karena kita ngomongin kebutuhan gitu di sini. Kebutuhan apa? Kebutuhan si mahasiswa yang mau milih ini dia bisanya kapan sih? Kita yang kalau menurut saya ya lebih enak kita menyesuaikan si mahasiswa, bukan mahasiswa menyesuaikan kita. Kalau saya gitu menurutnya. Itu saran. Terus yang kedua terkait platform. Mungkin mau nanya dari KPU Pusat terkait platform ini udah ada gambarannya belum kira-kira mau pakai apa? Karena sebentar. Sama kayak yang tadi saya mikirnya terkait partisipan juga. Apakah ketika nanti disediakan platform itu bisa digunakan sama semua mahasiswa gitu? Saran saya sama, kalau bisa disesuaikan dari setiap prodi dengan ketentuan kriteria platform yang digunakan. Misal harus kayak gini gitu. Tapi platformnya bisa masing-masing. Karena kan kalau kita lihat dari setiap prodi itu menggunakan platform yang beda-beda. Contohnya untuk kuliah aja deh. Ada kalau di prodi saya misal ada yang menggunakan lebih dominan itu Microsoft Teams, di prodi lain lebih dominan Zoom, di prodi lain lagi lebih dominan Google Meet gitu. Maksud saya lebih enak menyesuaikan kira-kira nih setiap mahasiswa setiap mahasiswa tuh dia terbiasanya pakai apa sih gitu. Kalau bisa sih kayak gitu. Karena kalau kita lihat secara serentak dan terpusat kayak gini, saya takutnya adalah partisipan pemilu ini jadi kayak dipaksakan. Apalagi kalau online gini, kita nggak bisa maksa mereka yang nggak mau milih gitu. Kayak gitu sih paling. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fatan Nuruzi atas usulannya, pendapatnya. Usulannya mungkin ada yang mau menanggapi dari Ketua KPU atau dari teman-teman perangkat pemilu lainnya, atau kita jadikan ini sebagai bahan pertimbangan kita. Mohon izin menanggapi, apa boleh? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf dulu apabila agak berisik. Saya sedang lagi di jalan, lagi encourage to my home, jadi ya mohon maklum ya. Perkenalkan, nama saya Raka Kadar. Alhamdulillah diberikan amanah dari Panwas sekaligus masyarakat sejarah untuk jadi ketua KPU. Menanggapi usulan dari saudara Fatikan tadi, saya sangat setuju bahwa menurut saya pemusatan kertas suara dalam artian waktu pemilihan dan waktu penghitungan suara itu menurut saya agak absurd. Kenapa begitu? Karena itu menghilangkan esensi daripada otonomi yang dimiliki oleh masing-masing prodi. Kondisi di setiap fakultas itu berbeda, apalagi di setiap prodi gitu. Dan dalam artian kalau tadi saudara Fatkan mungkin agak enggan menyebutkan, kalau di FIS sendiri, biasanya FIS itu waktu PKMP-nya bervariasi. Dan dari situ saja sudah menimbulkan berbagai macam komplikasi dalam hal penyusunan timeline. Apabila pusat, dalam artian di sini kawan-kawan MTN ingin mengajukan bahwa penggunaan platform digital itu, menurut saya itu justru akan memperberat kerja kita semua. Kerja pusat akan berat dan kerja prodi juga semakin berat. Karena apa? Pusat jadinya harus lurusin tuh dari atas sampai bawah, sementara prodi jadinya harus bergantung kepada pusat untuk melakukan pemilu. Dan menurut saya itu sangat tidak baik bagi para pemilih, dalam artian masyarakat kita semua.
saran saya adalah daripada dilakukan proses pemusakan, lebih baik standarisasi. Ada standarisasi proses yang bisa disesuaikan dengan waktu yang ada di masing-masing prodi. Itu saran dari saya atau itu usulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Pada siapa tadi namanya? Lupa saya. Raka. Raka. Oke, Raka. Terima kasih, Raka. Saya setuju karena emang dia tadi nyontoh. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan usulan-usulannya mengenai TAP MTM ini atau mengenai yang lainnya, pelaksanaan pemilu UNJ secara umum. Kak, mau izin koreksi ya. Silahkan. Ya, Dari mana? Meli dari Balek LMPPGSD. Sebelumnya, tadi itu kan kali kan tadi itu ditulis di nomornya itu, tabnya itu nomornya sesuai bulan ya, kan sekarang bulan November, jadi kan nomornya 11. Nah, tapi tadi itu ditulisnya itu masih angka Romawinya itu bulan 12 gitu. Jadi izin ngoreksi di situ aja. Oh, oke. Terima kasih ya atas koreksinya. Iya. Oke, itu ada masukan untuk Kak Ali. Oke. Selanjutnya, Kak Ali silakan. Ada mau tambahan? Oh, enggak. Oke, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan usulan-usulan. Masih saya persilahkan. Kita sampai jam berapa ya? Dikerucutin aja ya sarannya itu tentang tabnya aja sih kalau bisa. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan. Apakah masih ada usulan-usulan? Halo, Juli Saputra? Ini sama kayak tadi nih, Fatkan. Ya, dari TP juga Bang. Saya dari Baleknya. Dari balik mana, maaf? Balek TP. FE. Balik FE, oke silahkan. TP. Ya. BPMTP. Mau tanya, tadi kan di tab itu di bagian pasal 2 kalau nggak salah itu jelaskan KPU itu dilaksanakan secara daring ya. Bisa dijelasin nggak sih? Maaf suaranya bisa didekatin sedikit karena terlalu jauh. Udah jelas belum? Ya, lumayan. Silakan. Oke, mau tanya tadi kan itu di bagian pasal 2 kalau nggak salah dilaksanakan secara semi daring. Bisa tolong dijelasin dulu nggak sih semi daring di sini tuh maksudnya kayak gimana? Oh, oke. Silakan kepada Kak Ali untuk menjelaskan maksud dari semi daring itu gimana? Sebenarnya ini teknis yang disampaikan oleh KPU. Sebentar ya. Mana sih salah? Ini yang disampaikan oleh KPU. Tadi pasal 2 ya? Ini ya. Bab 2 pasal 2 tentang jadi metode semi daring. Jadi ada campuran online dan offline-nya ya sekalian. Tapi offline ini lebih sedikit banget. Makanya disebutnya semi daring. Itu teknis yang disampaikan oleh KPU Univ sih. Saya nggak tahu, bukan saya nggak tahu pastinya, tapi kayak lebih baik yang menyampaikan itu KPU-nya langsung.
kepada KPU Univ mungkin bisa menjelaskan metodenya itu seperti apa. Oke, makasih Ali. Jadi izin menjawab ya pertanyaan terkait metode semi daring gitu ya. Memang kalau dari KPU itu sendiri secara garis besar teknisnya untuk pemilu di tahun ini sebagian besar ya itu sifatnya online kayak gitu kan. Tapi ada bagian yang kita rancang itu kondisinya offline kayak gitu, yaitu di bagian debat kandidat kayak gitu. Jadi rancangan dari teman-teman KPU pusat ya, itu untuk debat kandidatnya itu yang offline itu yang hadir ke kampus itu dari panitianya kayak gitu ya, tapi nggak semua. Kemudian dari peserta pemilunya ya, kandidat ketua dan wakil ketua BEM UNJ sama panelisnya. Itu pun jika panelisnya memungkinkan kayak gitu. Jadi mungkin di sini kenapa dikatakan semi daring karena ada salah satu rangkaian dari pemilu yang dari KPU UNJ itu ada yang sifatnya offline kayak gitu. Nah, tapi sebagian besarnya online kayak gitu. Jadi untuk yang offline itu kurang lebih di bagian debat kandidat aja. Kayak gitu. Mungkin itu, Ali. Jadi itu sih yang apa namanya yang disebutkan semi daring kayak gitu. Mungkin Bang izin tanya Bang. Tingkatnya berapa di ujung dan di tengah. Kalau tidak paham cara menentukan Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Usrani Lalilmi dari Teknik Sipil. Sebelumnya mohon maaf kalau berisik, saya lagi kelas soalnya ya. Masih menanggapi yang tentang bab 2 pasal 2, ini TAP MTM-nya ini berlaku untuk seluruh KPU se-ini kan ya Bang, se-UNJ ya? Nggak hanya untuk UNJ aja? Maksudnya di tingkat univ? Iya. Kalau saran dari saya Bang ya, mungkin metodenya itu nggak hanya semi daring, tapi semi daring ataupun daring, karena kan kita nggak tahu juga nantinya kali aja orang yang mau daftar itu dia lagi di kampung atau di mana, kan kalau paksakan debat kandidatnya di UNJ itu agak mustahil lah Bang. Oke. Jadi semi daring dan atau daring ya? Iya, kalau saran dari saya begitu Bang. Oke, cukup. Oke, mungkin saya mau ini kali ya, mau coba meluruskan. Jadi untuk semi daring, berarti kan ada yang daring, ada yang luring, atau maksudnya langsung datang ke TKP atau ke kampus. Jadi untuk yang datang langsung ke kampus itu hanya untuk tahap debat kandidat ya, kita melihatnya gimana, Saudara Fahri? Betul. Oke. Jadi yang datang juga itu mungkin cuman misalnya panitia KPU atau calonnya ya, calon kandidat. Ya, kandidat, kemudian dari panitia ya pastinya beberapa orang dan panelis. Oke. Tapi mungkin saran yang tadi ya itu boleh tuh dijadiin saran ya, karena mungkin dari masing-masing tingkatan ya punya konsepan sendiri kayak gitu. Bisa jadi menyesuaikan kondisi juga ya, kalau misalkan memang ternyata di masing-masing tingkatan itu ternyata kondisinya nggak memungkinkan buat semi daring, ya otomatis ya harus daring gitu kan. Jadi saya juga sepakat dengan usulan yang tadi disampaikan terkait pasal 2 ya. Jadi ada metode semi daring, juga ada daringnya kayak gitu. Jadi nggak cuma semi daring aja kayak gitu. Oke. Jadi seandainya datang ke kampus pun yang datang hanya calon, lalu dan
pelaksanaan debatnya pun akan ditayangkan melalui live streaming YouTube atau live IG gitu ya? Betul, betul. Oke, terima kasih. Oke, saya rasa itu mungkin ada satu lagi kali ya. Mungkin nanti biar kita selesaikan di 21.00 kalian penutup. Mungkin ada satu lagi jika ada yang mau ingin mengajukan pertanyaan atau usulan. Tapi untuk pemungutan dan penghitungan suara kita clear ya bahwa daring semua ya di bab 5-nya ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau usulan-usulan kembali mengenai tab ini. Masih saya buka untuk satu orang. Silahkan. Setelah itu akan kita tutup. Yoga? Saya sebelahnya yang Ahmad Zaki. Saya satu device dengan Yoga Ferdiansyah. Diizinkan? Gimana? Silahkan perkenalkan diri dulu dari perwakilan dari mana. Saya Ahmad Zaki dari Panwaslu VIP, perwakilan dari Prodi Teknologi Pendidikan. Udah bisa langsung bertanya ya Bang ya? Oke, silahkan. Apa yang ingin ditanyakan atau usulan? Saya ingin bertanya terkait yang masih ada sangkut yang tadi sih. Oh iya, kan tadi kan dibahas tentang bukan kampanye, diskusi debat kandidat yang diadakan secara luring dan akan ditampilkan via live streaming, entah itu platformnya ya mungkin nanti akan ditetapkan ya, atau mungkin tadi dibahas, saya lupa. Sebenarnya kalau dari pandangan saya pribadi itu mungkin cukup atau bisa dibilang kurang bisa dianggap penting kalau memang sampai harus diadakan debat kandidat secara luring ya Bang. Karena kalau yang saya lihat kita pun udah sering atau mungkin pihak-pihak BEM dan legislatif masing-masing fakultas atau prodi sudah pernah menjalankan entah itu debat atau mungkin yang saya maksud mungkin di persidangan ya. Mereka bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya, itu sudah sering dilakukan secara online gitu, entah itu via Zoom dan sebagainya. Kayak misal kalau dari prodi saya itu kegiatan RKB, ya kita menjalankan debat dan sebagainya itu udah menurut saya cukup efektif jika melalui online. Jadi kalau dari pandangan saya untuk hal seperti ini mungkin kurang efektif karena tadi juga ada yang bertanya kalau misalnya ternyata calon dari kampung dan sebagainya, atau mungkin banyak yang harus banyak effort yang harus dikeluarkan oleh calon, mungkin memang harus seperti itu, tapi kurang efektif aja menurut saya. Tapi kalau dari teman-teman yang menetapkan ini semua, saya ingin bertanya sebenarnya urgensi dari harus mereka bertemu gitu, si calon-calonnya itu kenapa gitu. Oh, oke. Mungkin gimana? Mau dijawab oleh Ketua KPU atau bagaimana? Atau dari teman balik? Oke, mungkin jika kita pahami betul redaksi dari pasal 2 ini, maksud dari semi daring itu artinya kan dia fakultatif ya. Fakultatif itu artinya adalah itu merupakan sebuah pilihan. Boleh dilakukan secara daring ataupun boleh dilakukan secara luring. Jika perangkat pemilu atau maksudnya jika KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu itu misalnya di pusat ingin menyelenggarakan yang dari luring, ya itu adalah kewenangan dari KPU pusat. Silakan untuk melaksanakan secara luring. Namun jika KPU daerah baik itu fakultas atau prodi ada yang ingin menyelenggarakan secara daring, itu silahkan. Jika ada yang menyelenggarakan secara luring, itu silahkan. Mungkin begitu kali kita memaknainya. Izin nambahin, boleh izin nambahin? Ya, monggo Dan. Ya, mungkin gini ya, kalau tadi ditanya urgensinya,
lagi-lagi urgensinya itu lebih ke arah keefektifan kerja gitu ya. Karena nggak semuanya mungkin kerja-kerja yang akan di-handle oleh KPU, Panwaslu, ataupun nanti salah satu segmentasi dari pemilu ini sendiri, terkadang memang ada yang sifatnya harus bertemu langsung atau secara luring gitu ya. Jadi emang dimaksud dengan metode semi daring ini sendiri, terkadang memang ada beberapa aspek kerja yang memang lebih efektif dan diperlukannya untuk bertemu gitu loh. Terlebih lagi untuk akhirnya yang sifatnya koordinasi dengan pihak kampus, ataupun koordinasi-koordinasi yang sifatnya harus dipertemukannya sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak A atau pihak B atau pihak C kepada kampus lah atau KPU lah atau Panwaslu itu sendiri. Mungkin itu pandangannya perihal urgensinya ya, keefektifan kerja. Kayak gitu mungkin. Oke, terima kasih Idam atas tambahannya. Itu mungkin nanti kita bisa bahas lagi dari internal Balik MTM masalah pasal 2 ini. Itu usulan-usulan dan masukan-masukan itu akan kita jadikan pertimbangan. Nah, nanti inkrahnya seperti apa akan kita bahas di PT 2, begitu ya. Oke, saya rasa kita cukupkan untuk sesi usulan-usulan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan usulan-usulan dan pertanyaannya. Boleh saran sedikit nggak, Bang? Sedikit aja, 30 detik, silakan. Ya, jadi ini kan sesuai dengan surat undangannya, Bang, ya, pembicaraan tingkat 1, pembahasannya TAP MTM UNJ. Mungkin next time untuk PT 2 kalau pembahasannya masih sama, mungkin draftnya bisa dikirim dulu, Bang. Jadi kalau misalnya saya pengen baca yang bawahnya, saya tinggal buka filenya aja daripada kayak sekarang kan saya cuma baca sekali doang, harus mengingat gitu, Bang. Oh, oke. Terima kasih atas usulannya. Usulan bagus. Sepakat. Saya juga sepakat. Nanti mungkin setelah ini untuk next-nya kita akan PT 2 draftnya seperti apa akan kita share dulu mungkin sekalian di sekalian di undangannya ya, linknya. Oke, ada yang bertanya, Andi Maulana, silahkan. Oh, boleh. Apakah boleh memberikan usulan secara WA kepada Balik MTM? Silahkan aja, itu merupakan bagian dari aspirasi kalian, hak kalian untuk menyampaikan aspirasi kepada kami. Silahkan jika ada yang mau langsung WhatsApp Balik atau menghubungi MTM. Saya rasa itu teman-teman, terima kasih atas usulan dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya sebelum saya tutup agenda pada malam hari ini, kita akan ada pembacaan doa dulu. Silahkan untuk yang akan membacakan doa dari saudara Aska. Aska, silahkan. Waktu ini cepat saya persilahkan, Aska. Baik, suara saya terdengar, Bang? Terdengar, alhamdulillah. Oke, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup agenda malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan saya pimpin dengan menggunakan agama Islam, bagi teman-teman yang nonis bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kami yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Tuhan kami, malam hari ini kami telah melaksanakan pembicaraan tingkat 1 tentang TAP MTM UNJ. Semoga apa yang telah kami bahas malam hari ini bisa sama-sama kami pahami dengan baik. Ya Tuhan kami, kuatkanlah dan berikanlah kami kemudahan dalam memahami koordinasi kami antara satu sama lain. Berikanlah kami kejelasan dan jauhilah kami dari kesalahpahaman baik perkataan maupun tindakan. Ya Tuhan kami, bersamai kami dalam pelaksanaan pemilu UNJ tahun ini ya Allah. Semoga integritas kami dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih kepada Aska yang telah membacakan doa. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Terima kasih kepada pimpinan MTM. Terima kasih kepada teman-teman dari BEM, teman-teman dari BEM eksekutif, BEM Univ, Prodi dan Fakultas. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Opmawa UNJ pada intinya.
dan seluruh perangkat pemilu tahun ini, tahun 2020. Terima kasih atas partisipasi kalian pada rapat pertemuan tingkat 1 untuk pembahasan TAP MTM pada malam hari ini. Oh ya, dari panitia apakah ada sesi dokumentasi? Silahkan jika ada yang mau dokumentasikan. Mungkin sambil didokumentasikan saya sekalian tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari saya ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dibukakan itu maaf. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang Adit. Thank you MTM. Thank you Bang Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng banget Bang Idam. Dari dulu ganteng. Iya, kamu tuh. Bang Bagas pakai skincare ya? Putihan loh. Sih tahu. Kak Bagas jangan Bagas. Ya. Bang Chandra, thank you udah hadir. Dit. Yo Dam. Bang Jarwo, Dit. Yang belum isi presensi ya. Ada di link. Ada di kolom chat. Mantap. Oke, see dulu. Yuk, bye. Terima kasih semuanya. Kita jalan juga ya, kita tinggal dulu ya. Bareng dulu.